merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Firman Tuhan kita harus punya iman dulu. Coba ya kita baca dulu sebelum kita baca firman. Firman yang saudara baca, saudara tidak ngerti kalau saudara tidak punya iman. Firman yang didengar sekian lama tidak ngerti kalau tidak punya iman. Coba kita baca Ibrani ya, kita sudah sering baca itu ya, supaya kita yang buang-buang energi dengar-dengar tapi nggak ngerti ya. Dan yang bisa kasih iman kan hanya Tuhan. Oke. Makanya banyak itu yang suka ngelawan-ngelawan, yang nanya-nanya di YouTube ya. Oh kalau ini maksud ayatnya apa? Yesus bilang kan Yesus manusia, kan Yesus ini. Cuma itu aja setan putar aja tiap hari ya. Gitu dia nanya-nanya, dia nggak akan mengerti kalau dia nggak punya iman. Ya saudara yang terang Tuhan, Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Ya, kalau kita mau baca firman dan mau dengar firman, kita harus punya modal namanya iman. Jadi kalau nggak punya iman, nggak ngerti. Dan kita harus berdoa minta Roh Kudus buka pikiran kita supaya kita mengerti. Kalau dia nggak buka, ini semua terkunci. Terkunci. Sekalipun orang Yahudi, dia nggak percaya. Ya, jadi kalau Tuhan nggak buka, nggak bisa. Ya, tapi kalau hatinya baik, tanah hatinya baik, tulus, suci, cinta Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, itu terbuka karena hatinya terbuka untuk firman ya. Ibrani 11 ayat 3 demikian firman Tuhan, karena iman kita mengerti. Nah gitu kan, karena iman kita mengerti. Kalau nggak ada iman tidak mengerti. Karena iman 23, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman dulu, bukan ngerti dulu. Katakan iman dulu. Ya, iman ini hanya diberikan oleh Yesus. Iman ini hanya datang dari Yesus. Bukan iman kita, iman yang dari Yesus. Jadi dikatakan karena iman kita mengerti. Ya, kenapa tidak mengerti? Tidak ada iman. Kenapa nggak punya iman? Memang tidak dikasih iman. Ya, Yesus itu udah datang, udah dilihat empat mata oleh orang Yahudi, oleh ahli Taurat, orang Farisi, kelompok pendeta pelayan Tuhan. Yesus itu yang dijanjikan oleh Musa, yang ditulis oleh nabi-nabi bahwa akan datang Mesias, juru selamat, pembuat mujizat, membangkitkan orang mati. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya dari zaman Abraham, dari zaman Nabi Samuel sampai Nabi Maleaki yang bisa bangkitkan orang mati, yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Sudah ditulis Alkitab. Dan tidak ada, kalau ada yang datang seperti itu, dialah yang dikatakan Mesias. Mereka udah lihat, tapi mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak mau ikut Yesus. Mereka tidak mau menerima firman. Mereka tidak mau menerima karena dasarnya tidak percaya. Oh, dia sudah datang. Ya, mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima, dan tidak mau ikut Yesus, dan tidak mengerti. Tapi siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima Yesus, siapa yang mau ikut Yesus, dikasih iman. Makanya murid-muridnya itu mengerti, engkau adalah Mesias. Dari mana muridnya dapat? Dari Bapa. Jadi tanpa iman kita tidak mengerti firman Tuhan. Jadi semuanya itu yang hal-hal rohani itu tidak murahan. Ya, harus dari sikap hati kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang punya hati yang suci dan tulus, lapar dan haus akan
firman, rindu akan Bapa, rindu mendengar Dia berbicara, dan kita melakukannya. Bapa senang, ya. Jadi itu kuncinya ya. Saudara keliling-keliling mana juga nggak ngerti, nonton dari YouTube 1 sampai YouTube 100 kagak ngerti kalau nggak ada iman dari Tuhan, ya. Biarpun hanya baca Alkitab, ya, saudara belajar dari Alkitab seperti ibunya Timotius, ibu-ibu di sini atau di SN Toru Jaga di Aida, dan setia mengajar anaknya Timotius firman Tuhan, dan besarkan anaknya jadi hamba Tuhan, ya. Kalau setia mengajar anak kita firman Tuhan dari kecil dan kita tangisi jiwa anak kita tangisi, kita doakan supaya suatu hari Tuhan jamah selamatkan, ya, pasti Tuhan akan menuntut anak-anak kita kepada keselamatan. Syaratnya kita harus ajar firman, kita harus jadi pelaku firman, dimulai dari rumah. Kita harus jadi gurunya. Orang tua harus jadi guru firman Tuhan bagi anak. Kalau kita tidak menjadi guru melalui pengajaran kita dan perbuatan kita, maka dia akan belajar dari luar rumah, atau dia akan belajar dari yang dia tonton. Itu dia anak-anak, seperti yang terjadi sekarang ini, hasilnya adalah pembunuh, ya, dan hasilnya adalah pembunuh, ya. Anak-anak keluarga Kristen itu jadi pembunuh, ya. Saudara, kenapa? Ya, saudara sudah tahu kuncinya. Tidak mewariskan mereka dengan iman, ketaatan, kesetiaan. Biarlah melalui ini kita semua bertobat. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh.